Untuk warga Semper Timur. Salam negara, merdeka! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Budi Anjung Satriadi, Kepala Bakorda Forum Kader Bela Negara Jakarta Utara, mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari warga Kelurahan Semper Timur untuk memperjuangkan hak-hak yang telah terlalaikan selama dari tahun 2015 sampai dengan 2022 perihal tentang PTSL. Pak Wakil Tertius, ada yang mau ditambahkan? Jadi beliau ini adalah Wakaban ya, wakil saya, wakil kepala badan koordinator Forum Kader Bela Negara. Beliau juga kepala sekolah dan beliau juga lulusan Muhammadiyah. Oke, silakan Pak Tertius. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak sekalian. Kami sudah mendengar tentang permasalahannya secara jelas. Dari Pokmas sudah jelas ya, bahwa semua berkas di sini sudah K1. Nah, artinya bahwa ini permasalahannya ada di Pokmas kelurahan atau datanya sudah masuk ke sana dan sedang diproses itu. Jadi yang terpenting di sini kita butuh untuk data yang konkret gitu. Jadi kalau bisa dibuat satu tim khusus untuk pengumpulan data. Nah, karena kalau kita bicara di sana kan harus bicara data gitu. Jadi sangat penting untuk kita pengumpulan data. Dan yang berikut kita butuh surat kuasa dari warga yang belum terselesaikan gitu. Jadi ada surat kuasa atau perwakilan yang diberikan kepada tim hukum dari FKBN gitu. Nah, kalau mungkin terkendala dalam membuat konsepnya, nanti bisa berkoordinasi dengan Bank Berkah untuk dibuatkan gitu. Jadi dari sisi pendampingan hukum kita punya kerjasama atau legalitas yang bisa kita lakukan gitu. Saya rasa ini persoalan ini tidak sulit gitu ya, karena sudah jelas gitu. Tidak mungkin kalau untuk yang bermain sih tidak ada gitu, tapi nanti coba kita gali kembali investigasi gitu dari kasus ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih. Ini dari beberapa jam ke belakang saya coba melihat ya, kebetulan basic saya sebagai wartawan, basic saya karena saya kuliah di sana. Jadi kasus ini kalau dulu waktu saya kuliah namanya kasus investigasi sarang laba-laba, semua saling berkaitan. Tapi yang perlu kita ingat di sarang laba-laba itu, laba-laba bergerak membuat jaring pasti satu arah dulu, satu titik, set, baru dia kembangkan. Nah, satu garis ini yang perlu nanti kita cari, Pak. Ya, jadi ada tiga lembaga atau 3 orang komponen yang ditakuti orang. Pertama, mereka ketemu dengan tim investigasi dari TNI Polri. Itu pasti meriang, Pak. Ya kan? Kalau dari dudukin sendirian nggak ditanya-tanya, didudukin aja diem, meriang ya. Kedua, JPU, jaksa penuntut umum. Ketiga, wartawan. Nah, saya melirik dan mengambil dari sisi media aja ya. Tadi Pak Kepala sudah sampaikan perihal nanti ke ranah hukumnya. Saat ini Indonesia dengan tren namanya media sosial, ada kecenderungan lebih ketakutan ketika ini brand naik ke atas. Kita tidak perlu capek-capek, apalagi tadi kita harus turun ke jalan gitu ya, demo dan segala macam gitu ya. Nah, dari tim nanti media kami ya, dari Humas media kami, kita akan coba membuat sedikit liputan investigasi, karena ada penyidikan, ada penyelidikan. Kita penyidikan dulu nih, baru kita selidik gitu loh. Itu yang akan memperkuat nanti tim kami dari tim hukum kami untuk ngebrand, untuk ngebom gitu loh. Kalau dengan mediasi awal yang tadi LMK yang lama sebelum Pak Berkah dan yang lain yang ada di posisi ini sanggup ya untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat secara Indonesia, kita selesaikan. Tapi itu tidak cukup dikumpulin doang.
kumpulin enggak. Ada sedikit under pressure. Kita bikin tekanan. Apa tekanannya? Bikin konvensi pers, seolah-olah. Ya, mungkin Pak Berkah juga punya tekanan media gitu ya. Ya, kita juga ada gitu ya. Saya meskipun sekarang sudah tidak di media gitu ya, tapi masih ada senior-senior yang bisa kita hadirkan ke sini gitu loh. 2-3 media gitu kan misalkan kita hadirkan. Ayo konvensi pers. Berani nggak mempertanggungjawabkan itu? Gitu. Jadi kalau perlu misalkan kita yang nggak perlu bergerak ke sana, kita selesaikan di sini. Tapi kalau dengan itu tidak juga, baru tahapan kedua. Dari tim nanti media, ya, pers kita, atau nanti dibantu dengan pers rekanan kita adakan liputan khusus kepada masyarakat yang khususnya 48 yang menjadi terdampak tidak jelas, yang salah ukur dan segala macamnya. Itu menjadi nanti penguatan ketika tim kami di badan hukum kami ngadep, ini ada videonya, ini berkas-berkas lengkap, mau apa, kurang apa kami. Untuk tabayun kita kurang apa. Kalau sampai di situ juga tidak ada, baru tadi para kepala bilang, ya kita akan mungkin dalam sejarah FKBN aksi turun ke jalan. Gitu loh. Bahkan nggak usah takut bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ya secara yang sudah terdaftar menjadi anggota benar dengan yang belum, lebih banyak yang belum. Tapi itu support. Itu kalau kita turunin North Jakarta, selesai itu FKBN Jakarta Utara. Kantotan BPN Jakarta Utara. Karena per hari ini Kantah Jakarta Timur sudah membagikan PTSL. Per hari ini. Kenapa? Karena adik saya ada di sana. Tadi dia baru kirim di grup gitu ya. Alhamdulillah selesai gitu. Dan itu waktu Desember kemarin, adik saya dengan timnya 3 hari 2 malam itu sampai nginep di hotel untuk menyelesaikan itu. Itu luar biasa. Nah, jadi mungkin tambahan dari saya, izin Kepala Berkah dan Bapak-Bapak, nanti terkait dengan investigasi, maka akan ada tim kami dari tim media pers kita yang akan datang. Tunjuk aja, kita random. Dari 48 kita random. Gitu kan? Yang salah ukur, yang ini segala macam, bahkan mungkin tadi yang tidak ada surat keterangan berkas terus keluar gitu ya, gitu kan, segala macamnya gitu. Ayo kita selesaikan secara adat. Ya kan, kita punya adat nih, kita selesaikan secara adat. Jadi kalau dengan media nanti juga dia masih enggak ya gemetar, ya sudah, mau nggak mau gitu kan. Tim hukum kami akan bergerak. Jadi mungkin itu saja dari saya. Yang pasti sekali lagi tadi Pak Kepala sampaikan, kita bukan mau menyudutkan Pokmas RW, tidak. Justru kehadiran dan keberadaan kami di sini adalah untuk membuka, juga bukan untuk kembali flashback. Kami perlu tahu, gitu ya. Kalau di wartawan itu, di pers itu ada 5W1H cara kerja kita, gitu loh. Jadi kronologisnya kita tahu, sehingga kita bisa dapat nih intisarinya, benang merahnya ini. Sehingga ketika nanti ada liputan-liputan atau pengumpulan berkas pun kita hati-hati sekali, gitu ya kan? Karena supaya semuanya tidak tersekati dan tidak ada dusta di antara kita. Terima kasih, Pak Kepala.